Aduh. Nih ya. Ya udah. Ini. Ya nggak apa-apa, saya tuh nggak apa-apa tahu. Kamu harus istirahat. Ingat ya, kamu tuh sakit, demam. Kalau kamu nggak istirahat, takutnya nanti malah makin parah. Kemarin kan juga di klinik kata dokternya bahwa kamu harus kontrol ke rumah sakit, kamu harus banyak istirahat. Ya kamu malah terima pasien. Kamu ini gimana sih? Keras kepala banget ya kamu ya. Udah tahu sakit, masih aja kerja. Nanti kalau kamu kenapa-napa gimana? Kamu kok liatin saya begitu? Ada? Enggak. Ya bisa kamu bawel banget. Kayak ibu-ibu lagi di pasar nawar sayur tau nggak? Ya, pokoknya sekarang kamu istirahat. Saya siapin kompresan dulu ya. Dapur kamu di mana? Nggak usah, Van. Alisha, anggap aja ini sebagai rasa bentuk terima kasih karena kamu sakit gara-gara nolongin saya. Udah, jangan debat. Dapur kamu di mana? Di sebelah meja makan, di sebelah kanannya. Istirahat. Iya. Harusnya aku yang nolong Devan, ngatasin masalahnya, mastiin dia hidup dengan baik. Tapi kenapa malah dia yang ngerawat aku di sini? Aku malah ngerepotin dia. Sekali lagi, maafin saya ya. Kamu jadi sakit gara-gara saya. Gak apa-apa Devan. Lagian kamu juga gak mau kan kecelakaan di proyek itu terjadi. Iya, tapi saya nggak mau lagi ada orang yang terluka gara-gara saya. Saya udah cukup kehilangan Ali aja. Saya nggak sanggup kehilangan siapa-siapa lagi gara-gara saya. Devan, secinta itu ya kamu sama Alia. Sebelum saya ketemu Alia, saya butuh waktu 5 tahun untuk menerima kepergian cinta pertama saya, Shaina. Begitu Alia masuk dalam hidup aku, semuanya berubah. Tanpa dia sadari, dia membantu saya untuk bisa sembuh. Dia yang tarik saya untuk bangkit dari keterpurukan saya. Dia yang bikin saya sembuh. Dia benar istri yang sempurna. Saking sempurnanya, kali ini saya rasa saya akan butuh waktu selamanya untuk bisa menerima kepergian dia. Karena dia begitu sempurna. Aku janji, aku bakal pastiin hidup kamu baik-baik aja, Van. Walaupun tanpa Alia, aku hidup dari Alia. Dan aku berutang nyawa. Dan itu cuma bisa aku bayar dengan melindungi kamu. Coba ya. Maaf ya. Suhu badan kamu udah turun setelah dikompres. Kan, saya bilang juga apa, saya tuh gak apa-apa. Kondisi saya ini gak seburuk yang kamu pikirin. Jadi gak perlu kan ke rumah sakit. Ya, Lagian saya tuh bosen ke rumah sakit terus, bolak-balik terus ke rumah sakit. Aduh, capek. Ya, tapi nggak bisa gitu juga dong. Kalau misalnya dokter kamu bilang kamu harus banyak istirahat, ya kamu harus nurut. Dokter itu paling tahu kondisi kesehatan kamu. Iya, memang betul. Dokter itu paling tahu kesehatan pasiennya. Makanya kalau saya bilang sama kamu harus rajin konseling, artinya kamu harus nurut. Kok malah ngomong ke situ sih? Kalau di sini kamu pasien.
bukan dokter. Ini kan juga lagi ngomongin kamu, bukan ngomongin saya. Bentar, ini saya harus terima teleponnya. Istirahat. Iya. Halo Ren, gimana? Halo Pak Devan, saya baru saja mendapatkan info dari Supplier Pak. Mereka tidak menemukan tanda-tanda sabotase Pak. Bahkan tidak ditemukan bekas kerusakan secara sengaja di struktur pilar Pak. Jadi bisa disimpulkan Pak, runtuhnya bangunan tua itu murni kecelakaan Pak, bukan sabotase. Masa? Kok saya masih merasa ada yang aneh ya? Maksud Bapak? Coba kamu pikir aja ya. Kok bisa bangunan itu tiba-tiba roboh? Padahal kan sebelumnya dicek sama surveyor baik-baik aja. Dan betul, itu memang bangunan tua ya. Tapi bangunannya masih dalam kondisi yang baik kok. Cuman, ya itu cuma perasaan saya aja ya. Tapi mungkin Jadi ada kemungkinan apa Pak? saya curiga sama Rafa. Rafa? Bapak curiga kenapa Pak? Karena saya ngerasa dia dendam sama saya. Karena dia ngerasa saya terlalu banyak ikut campur dalam urusan dia dan Alicia, mantan istrinya. Tapi sekali lagi itu hanya perasaan saya aja ya. Kamu sendiri kan pasti ada pandangan sendiri ya tentang rubuhnya bangunan ini. Iya Pak. Sebenarnya saya rasa ada kejanggalan Pak dalam kecelakaan ini. Tapi saya belum punya bukti Pak. Saya akan usahakan. Semoga nanti saya akan mendapatkan temuan baru Pak. Ya nggak apa-apa. Kan bukan salah kamu. Ya mungkin memang ini bukan sabotase dan saya cuma overthinking aja. Terima kasih ya laporannya. Iya Pak. Devan. Maaf. Kamu mau kemana? Kamu kan harusnya istirahat. Devan, maaf, saya harus buru-buru. Saya mau ke tempat pengacara saya, ketemu sama Bu Ratna. Saya tuh baru ingat kalau besok ada sidang hak asuh Lulu. Dan saya harus mempersiapkan semuanya. Alicia, kamu masih sakit. Tadi masih demam. Udah, saya yakin pengacara kamu pasti udah siapin semua berkas untuk sidang besok. Ya, ini beberapa berkas susulan yang harus saya berikan ke pengacara saya. Devan, saya udah gak apa-apa kok. Insya Allah, saya masih punya kekuatan untuk menjalani ini semua. Karena ini penting sekali buat saya. Baik, saya nggak berhak melarang kamu. Tapi tolong izinin saya untuk nganterin kamu ya. Devan, saya minta maaf banget ya. Harusnya kan hari ini kamu ada sesi konseling sama saya. Tapi malah kamu harus repot-repot ngerawat saya. Terus sekarang nemenin saya ketemu sama Bu Ratna juga. Nggak apa-apa kok. Kamu nggak ngerepotin saya sama sekali. Justru saya senang bisa ngebantu kamu. Soalnya kamu kan juga udah banyak bantu saya. Kamu udah membuat mental saya kembali pulih dan saya bisa kembali ke kantor. Di luar saya menjadi dokter psikiater kamu, saya tulus dan ikhlas banget loh bantuin kamu. Gini aja, mulai sekarang kamu anggap saya sebagai teman kamu. Jadi kapanpun kamu butuh bantuan, saya siap untuk bantu kamu. Teman. Oke, setuju. Dan saya sebagai teman kamu juga siap membantu kamu kapanpun kamu butuh bantuan saya. Kalau begitu, sekarang hubungan kita bukan cuma sebagai pasien dan psikiater, tapi juga sebagai teman yang bisa saling mengandalkan. Ya, deal? Deal. Jadi kita Ya. Iya, berangkat sekarang ya. Ayo, silakan.